Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan tentang perbandingan senilai dan perbandingan terbalik. Tetapi di dalam soal ini itu lebih dominan ke perbandingan terbalik. Kenapa kita harus belajar perbandingan terbalik ini? Karena soal ini selalu muncul di setiap ada tes CPNS. Ya, jadi ini sudah mutlak ya. Jadi mungkin bisa sangat dipastikan di tahun 2021 yang mengikuti tes CPNS itu akan mendapatkan soal tentang perbandingan terbalik. Sebenarnya soal perbandingan terbalik ini cukup terbilang mudah. Yang membingungkan itu penentuan yang mana termasuk perbandingan terbalik dan perbandingan searah. Karena ini hampir sama. Jadi kalau kamu tidak jeli menentukan soal, kamu akan salah dalam menemukan jawaban. Karena mungkin soal itu meminta bercerita tentang perbandingan terbalik, tapi kamu menggunakan soal yang perbandingan searah. Jadi ini benar-benar akan fatal akibatnya, sehingga kamu akan mendapatkan atau memilih jawaban yang salah, ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kembali saya sampaikan bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Jadi bagi kamu yang mau bergabung dengan kami untuk mengasah kemampuan, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap channel ini mengupload video. Dan jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram saya yang setiap hari mengadakan kuis selain hari Minggu. Caranya sangat mudah, silakan klik link yang ada pada deskripsi video. Terima kasih. Sebelum saya lanjut pembahasannya, kamu perkirakan dulu mana jawaban yang paling tepat dari ketiga soal ini. Berikut soalnya. Bagaimana kamu sudah menjawab atau memprediksi jawaban dari ketiga soal ini? Kalau sudah, sekarang giliran saya untuk memberikan penjelasan. Apakah jawaban saya sama dengan jawaban kamu? Silakan dicek. Ini dia pembahasannya. Soal yang pertama. Suatu gedung akan diselesaikan oleh 24 orang pekerja dalam waktu 45 hari. Jadi 24 orang pekerja ini bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 45 hari saja. Jika pembangunan gedung tersebut dipercepat 15 hari, ini artinya jika pembangunan gedung tersebut dipercepat 15 hari dari 45 hari. Otomatis 45 hari ini dikurang dengan 15 hari, sama dengan 30 hari. Jadi waktu yang diperlukan adalah 30 hari. Berapa pekerja yang ditambahkan? Tambahan pekerja yang diperlukan adalah, jadi sini pekerja 24, ini X tambahan pekerja yang diperlukan, dan waktunya adalah 30 hari. Ya, karena dipercepat 15 hari. Ya kan? Jadi dari 45 ke 30 hari ini dari 45 30 naik atau turun? Turun. Kemudian 30 hari. Karena dipercepat, otomatis pekerja ini harus ditambah lebih besar daripada 24. Dari 24 menuju penambahan, apakah naik atau turun? Nah, naik. Jadi, rumus yang digunakan adalah perbandingan terbalik karena tidak searah. Ini naik dan turun. Jadi perbandingan terbalik. Jadi untuk menyelesaikan itu 24 dibagi dengan X sama dengan 45, ya kan? Karena ini perbandingan terbalik, jadi yang 30 tadinya di bawah menjadi di atas dan 45 di bawah. Jadi tertukar. Ini ya. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian ini kali silang. 24 kali 45 dan X dikali dengan 30. Ya. X dikali 30 karena perkalian akan pindah ruas berubah jadi pembagian. Jadi kan 24 dikali dengan 45. Di sini kan ada 30 tadi kali 30. Karena kali 30 ini pindah ruas berubah jadi pembagian. Jadi dia berada di sebagai penyebut 30. Lanjut. 24 dikali 45 itu adalah 1080. Dibagi dengan 30. Jadinya 1080 ini dibagi dengan 30 dapatnya 36 orang. Jadi X itu adalah 36. Tapi bukan ini nilainya. Ya,
Karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerja yang diperlukan. Karena dipercepat. Ya kan? Jadi 36 ini bukan orangnya. Berapa penambahan? Ya kan? Otomatis dari awalnya 24, kemudian bertambah jumlahnya 36, penambahan dari totalnya itu berapa? 36 dikurang 24. Ya kan? Ini 36 dikurang 24 adalah 12 orang. Jadi tambahan pekerja yang diperlukan adalah 12 orang. Dan itu terdapat pada opsi B. Sampai sini paham ya untuk soal yang pertama tentang perbandingan selurus atau perbandingan terbalik ya. Jadi kamu harus jeli untuk memahami perkara soal. Jangan sampai kamu terkecoh di mana soal itu sebenarnya meminta perbandingan terbalik tapi kamu menggunakan rumus yang searah. Soal yang kedua. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca 300 kata adalah 1 menit. Ya. Untuk membaca satu buah buku cerita, ialah membutuhkan waktu 4 jam. Jadi 300 kata dalam 1 menit ini membutuhkan waktu 4 jam. Ya, untuk satu buku cerita. Andi mempunyai kecepatan membaca 400 kata per menit. Jadi Andi mempunyai kecepatan membaca 400 kata setiap menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Andi untuk membaca cerita yang sama? Cerita yang sama itu adalah satu buku cerita. Jadi nilainya adalah X. Ya, jadi ini adalah kata yang dibaca dan ini adalah waktu yang diperlukan. Sekarang perhatikan. 300 menit, 300 kata yang bisa dibaca dalam 1 menit itu 4 jam. Bagaimana karena Andi membaca 400 kata setiap menit, maka berapa waktu yang diperlukan? Apakah semakin besar dari 4 jam atau semakin kecil? Semakin kecil dari 4 jam. Berarti ini dari 4 jam ke nilai X, nilainya adalah turun. 300 dari 400 menjadi naik. Ya kan? Berarti ini berbanding terbalik. Berarti rumus yang digunakan adalah perbandingan terbalik. Ya kan? Jadi langsung 300 per 400 sama dengan, karena ini terbalik berarti ini kan 4X, berarti ditukar. Jadi X 4. Ya kan? Kali silang. Ya, X dikali 400 dan 300 kali 4 ini. 300 kali 4. Kan 400 dikali X, karena 400 ini pindah ruas ke sini. Ya kan? Ke arah sini. Di sini kan 400. Kali 400 karena pindah ruas berubah jadi pembagian. Sama dengan cara yang tadi. Jadi dijadikan sebagai penyebut 400. Jadi 300 dikali 4 itu sama dengan 1200 dibagi 400. Ini nolnya hilang 2. Tinggal 12 dibagi dengan 4. Sama dengan 3. Jadi, ya kan? Jadi nilai, jadi waktu yang diperlukan Andi untuk membaca 400 kata setiap menit adalah 3 jam dan terdapat pada opsi E. Ya, jadi mungkin kamu semakin paham untuk menyelesaikan soal perbandingan terbalik dan memahami soal yang mana termasuk perbandingan terbalik dan searah. Kalau searah itu adalah kalau ini naik, ini juga naik. Kalau turun, ini juga turun. Itu perbandingan searah. Jadi tidak ada yang dibalik. Ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Dengan kecepatan 54 putaran per menit, ya, sebuah piringan hitam mampu berputar selama 18 menit. Jadi 54 putaran ini, piringan hitam itu mampu berputar 18 menit untuk sampai tujuan. Kemudian, jika piringan hitam itu berputar selama 12 menit, berapa kecepatannya? Sekarang perhatikan, 54 putaran itu diperlukan 18 menit. Kalau hanya 12 menit putaran untuk sampai tujuan, apakah putaran ini dari 54 bertambah, ya kan, dari 12 menit, ya, untuk sampai tujuan. Ya, misalnya kamu berlari nih, tapi waktu kamu dipersingkat untuk sampai tujuan. Bagaimana dengan kecepatan kamu? Apakah kamu tambah atau kurangi? Kamu akan menambah, sama juga dengan ini. Otomatis dari 54 ke X itu akan bertambah. Jadi naik.
dan ini 18 ke 12 tuh turun. Ini masih perbandingan terbalik. Jadi rumus yang digunakan adalah perbandingan terbalik. Salah satunya dibalik. Ini 54 dibagi dengan X sama dengan ini dibalik. 12 per 18. Jadi dikali silang. Jadi posisinya sama. Ini kan dikali silang. Jadi X sama dengan 54 kali 18 dibagi dengan 12. 54 dikali 18 itu 972 dibagi dengan 12. Sehingga 972 ini dibagi dengan 12 hasilnya adalah 81. Jadi opsi yang paling benar itu adalah opsi C. Ya. Jadi ini soal yang ketiga masih perbandingan terbalik. Jadi ketiga soal ini adalah perbandingan terbalik. Kenapa saya tidak jelaskan dulu perbandingan yang searah? Karena kita lebih fokus dulu ke sini karena untuk memahami apakah ini perbandingan terbalik atau searah itu agak sedikit membingungkan, apalagi yang bukan jurusan matematika, bukan jurusan IPA, mungkin kewalahan untuk menentukan nilai ini atau memang kurang fokus pada pembelajaran matematika waktu sekolah. Jadi pasti kamu akan kebingungan untuk menentukan nilainya. Jadi itulah tadi 3 soal yang terkait tentang perbandingan terbalik ya. Jadi dari soal ketiga ini kamu harus betul-betul belajar ya. Carilah referensi lain terkait soal-soal dengan materi perbandingan terbalik, karena itu bisa melatih kemampuan kamu untuk lebih cepat menjawab soal ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa share supaya banyak teman-teman yang terbantu dan memahami materi tentang perbandingan terbalik ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.